Ibu tuh waktu di haji tuh ada yang apa namanya? Nepis ya? Iya. Ada yang nepis di bibirnya, orang Nigeria katanya. Itu kalau sholat nih, Allahu Akbar, ibu itu ngerasa batal. Ibu punya halusinasi suami. Udah. Wah tuh lebar dong, hancur. Eta jaket kunci motorna. Udah nanti kena orang. Yang tiap hari kayak gini kalau lagi berantem sama bapak, udah nggak aneh sih. Hampir tiap hari, ya nggak tiap hari sih, tiap berantem. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan pasangan muda. Ada Mas Gifar dan Mbak Anita. Ya, apa kabar? Baik. Kalian masih muda kan, bener kan? Masih muda. Masih berapa umurnya? Kalau aku 28, kalau istri 27. Aduh ya ampun. Udah menikah berapa tahun? Dari 2017. 6 tahunan berarti. Berarti nikah muda? Nikah Iya. muda. Oh kayak 22, 21 dan Aurel, persis. Udah punya ini? Udah. anak. Udah. Ada berapa? Anak 1 umur 3 tahun. Anak 1 3 tahun. Oke, kalian ini viral dengan videonya mamahnya Gifar. Berarti ya. Boleh diceritain dong kalau buat yang belum tahu nih, kenapa sih sebenarnya kamu pertama mau memposting itu kan sebenarnya bisa dibilang hal yang kadang-kadang Aib. nggak aib Nggak lah, aib. bukan aib. Nggak boleh bilang aib, itu orang tua kan. Tapi kadang-kadang ya kita nggak mau memposting hal-hal yang menunjukkan yang begitu-begitu gitu. Tapi apa yang membuat Mas Gifar sendiri kayak aku harus posting nih tentang ini. Dan yang kedua aku mau tanya, kenapa mama emang dari dulu kayak begitu atau gimana? Coba ceritain. Nah kalau untuk posting itu yang paling pertama istri yang paling tahu nih sebenarnya. Oke. Kamu aja cerita yang Ya, Aku jadi posting. inti ceritanya dia nggak ada yang support. Jadi kayak yang berjuang itu hanya kita. Oke. Nah pada saat itu dia stres kan, Ya. harus gimana? Ini udah berapa tahun? Dari 2010. 2010. Udah 13 tahun. 13 tahun. Nah, Jadi dari sebelum kamu menikah ya? Iya. sebelum baru awal mulai kenal Anita. Oke, terus akhirnya apa tuh yang membuat kamu Pusing tadi? kan, harus gimana? Kayak nggak ada yang support banget, Iya, iya, gitu, nggak ada yang di pihak dia. Ya, oke. Terus aku coba saranin, coba kamu upload di medsos gitu. Mm-mm. Siapa tahu ada temen ngobrol, temen curhat, Iya. siapa tahu lebih plong gitu. Iya, iya, Nah, iya. dari situ akhirnya dia ya udah deh coba. Dan ternyata kita juga nggak tahu bakal sampai spiral ini gitu. Ternyata banyak yang ini ya sepengalaman Banyak gitu. pengalaman. Ternyata kita banyak curhat jadinya sama Jadi orang. kalian lebih mau men-sharing sebenarnya Iya. ya. Mau men-sharing dan mungkin kamu kayak ngerasa nggak kuat lagi kali mungkin dengan kondisi ini, terus kamu ternyata viral dan orang-orang menanggapinya, oh aku sama nih punya pengalaman yang sama. Akhirnya kalian punya komunitas kan? Ada kayak gitu. Seenggaknya itu ada kayak dari nge-DM atau ngechat atau nelfon tuh ada psikiater, ada dokter atau dari alternatif pun. Jadi banyak bantuan lah. Iya. Dan banyak cerita-cerita orang pun yang kayaknya lebih parah juga ada gitu. Saling sharing jadinya. Ya, jadi sharing ya. Yang mau aku tanya Mas Gifar, apa sih dari 2010 sebelumnya mama nggak kayak gitu? Enggak. Normal. 2006 udah mulai sebenarnya. Apa? Gejala 2006 sampai 2010 itu apa? 2006 itu kalau waktu saya masih sekolah SD tuh. Itu SD kamu ya? SD, ibu itu dari awal tuh masak tuh udah mulai aneh. Kalau masak sayur misalkan sayur sop pakai nasi gitu, tapi nggak pakai bumbu, nggak ada bumbunya. Oh. Karena bagi ibu itu yang paling enak katanya. Kalau ada bumbu, ada garam kayak gitu, bisa bikin bodoh kata ibu tuh gitu. Oh gitu. Nah, biar kamu pinter Gifar katanya. Itu 2006. Itu 2006 ke bawah. Nah, terus kalau 2006 ke atasnya itu ibu gak mau ngambil rapot. Jadi saya SD kelas 5, terus SMP sampai SMA pun rapot diambil sendiri. Kadang dititip ke teman orang tua tuh. Terus udah mulai antisosial. Maksudnya kayak ke tetangga udah mulai ngebatas-batasin ibu tuh. Udah gak mau ngobrol. Oke. Nah, beranjak ke 2010 ibu haji besar. Terus pulang ke Bandung, ke Indonesia. Dari situ mulai banyak ngelamun, banyak diem. Dari 2000 selama Pulang dari haji? Pulang haji. Nah ceritanya juga di pulang haji itu
Ibu tuh waktu di haji tuh ada yang apa namanya, nepis ya? Iya. Ada yang nepis di bibirnya, orang Nigeria katanya. Mm. Terus tiba-tiba waktu pulang ke Indonesia ini besar banget di sini, Mbak. Ada kayak benjolan di bibirnya tuh. Ada benjolan. Kata orang Nigeria itu, jadi ibaratnya ngomong gini, kamu tuh jangan cerewet, jangan macem-macem gitu katanya. Katanya. Kata si orang Nigeria itu Ke ibu. mama Ke ya. mama. Terus? Terus udah pulang ke Indonesia, kempes lagi tuh udah normal. Nah, mulai dari situ ibu jadi banyak lamun. 2010, 11, 12, 13 nggak marah sih. Cuman mulai kayak ini ibu kenapa nggak bisa diajak sosialisasi atau ngobrol gitu. Udah mulai. Nah, 2013, 14, 15 udah mulai, Mbak, lempar-lempar barang-barang tapi yang kecil-kecil. Oke. Karena ibu kalau setiap sholat di tahun-tahun tersebut, itu kalau sholat nih Allahu Akbar sama bapak di depan juga kan, ibu itu ngerasa batal. Jadi kayak ada yang nyentuh katanya. Padahal saya di belakang, saya ngelihat juga orang gak ada orang kan. Kayak ada yang nyentuh kayak gini, terus batal. Ibu balik lagi, wudhu lagi. Sehari itu kan sholat ada 5 waktu. Satu kali sholat ibu bisa 10 sampai 20 kali wudhu batal. Batal wudhu mah. Jadi menurut ibu itu batal Wudhu lagi sampai akhirnya nggak jadi sholat sampai 2015 tuh kayak gitu terus aja. Terus sering banget ngasih makanan, ngasih uang sampai bener-bener emang habis gitu uangnya. Iya. Ke saudaranya atau ke orang yang lewat random aja, Mbak. Lemari ya? Random dikasihin gitu lemari. Ada yang lewat mau lemari. Maaf, kalian tuh tinggal bareng? Kalau saya sampai 2017 sama ibu. Oh, setelah menikah? Setelah menikah, saya juga menjaga mental istri kan, Mbak. Kasihan juga. Iya. Karena kan pasti kamu shock juga nih. Iya. Nikah terus tiba-tiba ada kejadian begini ya. Maksudnya mungkin karena orang baru agak susah ya. Atau aku mau liatin rumah ibu kayak gimana, boleh? Boleh dong. Enggak, sebentar. Tapi jadi kamu menikah terus kamu keluar dari rumah? Iya, maksudnya masih daerah situ juga. Cuman beda rumah sama ibu gitu. Berarti ibu nih sekarang tinggal sama siapa? Sama bapak, sama adik juga ada. Bapak masih ada? Masih ada. Terus pendapat bapak sendiri gimana? Kalau bapak ini sabar banget bapak kamu ya? Gimana ya? Bapak itu lebih, saya kalau mau ngajak ngobrol, Pak ini ibu tuh sakit apa sih dulu? Sejarahnya kayak gimana? Soalnya saya sampai detail pun nggak tahu gitu Mbak sakitnya apa, jadi masih jadi misteri. Ya bapak bilang nggak tahu juga. Cuman nggak mungkin gitu. Bapak tipe cuek atau nggak mau cerita nggak mau cerita, cuek, tertutup banget sih. Saya juga nggak tahu sejarahnya dulu bapak kayak gimana, nggak tahu tuh. Kamu tuh berapa bersaudara? Aku 2. Kamu sama adik cewek? Adik cowok juga. Belum nikah? Udah nikah kalau sekarang. Udah keluar juga dari rumah? Keluar dari rumah, cuman adik sama istrinya itu nih, ibu tuh punya kontrakan. Nah, tinggal di situ. Jadi masih rendengan rumahnya. Oh, gitu. deketan. Masih ada yang jagain. Oke, ini yang tahu mungkin cuma papa kamu ya, kenapa ini terjadi ya? Wallahualam. Pernah nanya nggak sama dokter, kira-kira ibu nih, atau ke psikiater gitu, kira-kira ada kejadian apakah, atau ini penyakit kah, atau apa? 2018, yang waktu itu ngajak ke rumah sakit pun, itu istri juga sama keluarga istri. Jadi setelah saya nikah, keluarga istri itu ngedukung. Oh ya obatin ke sini, obatin ke situ, alternatif ke dokter. Nah kita bawa ke rumah sakit jiwa. Ibu tuh dirawat di sana 2 minggu, tambah 1 minggu katanya, karena belum beres. Divonis skizofrenia tapi tidak akut. Jadi apa itu skizofrenia? Skizo itu jadi kayak halusinasi. Ibaratnya ibu tuh punya halusinasi, punya apa ya namanya, penyakit, punya gangguan di mental gitu Mbak. Cuman nggak akut, masih bisa ditolongin pakai obat katanya waktu itu. Terus dibawa pulang ke rumah, minum obat juga. Cuman saya jadi kasihan lihat ibu. Diem gitu? Kalau dia masih mending, ini kayak robot. Badannya kaku. Waktu minum obat tuh mungkin dosisnya tinggi atau gimana, badannya gini, kaku. Selama 2 minggu. Gak cocok berarti obatnya? Mungkin gak cocok obatnya. Terus mau coba balik lagi ke sana, perjuangannya juga susah banget, Pak. Gak mau dibawa? Ibunya gak mau dibawa. Waktu pertama kali pun ya, saya kena cakar, kena pukul, kena ludahnya ibu, kena banting, kena gelas pernah di sini nih, dibanting kayak gitu. Istri waktu itu nggak ikut, dia mau ikut cuman nggak mungkin kan. Itu rumah udah chaos banget, Pak. Boleh aku liatin? Aku lihat videonya sebenarnya, coba kita liatin lagi aja. Yang agak ininya nih. Yang lebih ekstrim ya?
Ini yang kemarin sebenarnya belum diposting. Tapi anak ini hebat loh, berdua sama adiknya tumbuh dan kalian. Ini di rumah tuh kayak gitu gelap-gelap gitu. Gak ada suaranya? Emang belum. Ambil nih Fat. Oh, ini terang baru di dalam. Tapi rumahnya bersih. Rumahnya emang besar banget, Mbak. Bersih gitu. Oh enggak, ternyata ini udah kebuang-buang. Udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa. Kan dihancurin semua sama ibu. Belum ada suara nih. Belum ada. Emang nggak ada suara. Emang gak ada suara. Apa yang saat kamu video ibu gimana? Ibu biasa aja. Dia nggak ngerti gitu. Ngerti, cuman apa yang Gifar lakuin, kalau itu menurut Gifar sama Anita bener, lakuin aja katanya. Kata dia. Kata ibu. Jadi ibu tuh support banget apalagi ke istri, Mbak. Itu ada suaranya. Nih. Sampai ubin-ubin dirusak. Bukan dirusak, itu ubin Rusak sendiri. rusak sendiri. Tiba-tiba muncul gitu. Oh. Cuman nggak langsung loncat gitu, Iya. pelan-pelan gitu. Ini ibu sholat. Yang mana? Saya. Nih. Oh kamu Saya sholat. disuruh sholat, cuman harus dimatiin katanya lampunya. Biar khusyuk. Cuman saya takut juga kan. Jadi itu teh sebangsa jin kan? Iya, di mana lihatnya Maru? Di mana? Di berbagai agama teh. Itu kalau Om Arul di situ. Cantik loh ibunya. Enggak, Maru. Oh, papaya situ. Orang mana kamu? Bandung. Bapak? Bapak Jawa Timur. Nganjuk. Oh. Aku lumayan ingin lebih ke ngelihat kamu berdua. Kita kan lihat nih sekarang banyak maraknya bully dan lain-lain atau apa macam-macam lah kenakalan anak-anak sekarang itu juga disebabkan pasti selain lingkungan kedua ada keluarga, ada mungkin teman sekolah dan lain-lain ya gitu. Kamu bisa berdua tumbuh dengan kondisi berarti kan tidak ada support dari ibu dan bapak. Iya, kalau bapak lebih ke ada support, cuman apa ya? Tertutup sih. Nah, itu kamu bisa tumbuh menjadi kamu yang sekarang tuh gimana perjuangan kamu? Kayaknya istri lebih tahu deh. Ceritain aja. Dia juga sempat Down di juga. zaman sekolah dia sempat malu Bun, kayak Malu. bukan tidak mau melihatkan, jadi kayak nggak pernah ada yang disuruh datang ke rumah gitu, menyembunyikan. Nah kita mulai ngobatin ibu pada saat nikah, pada saat ya udah ibunya coba aja kesini pada saat nikah, kayak ibu kamu kasihan, jangan dibiarin aja, ayo kita cobain berobat gitu. Bahkan pacaran tuh 6 tahun kan nikah. Nah, kalian 6 tahun pacaran, Iya, kamu nggak pernah ke rumah? Nggak pernah. tahun kelima dia selalu dari tahun awal juga dia pengen ke rumah. Cuma saya selalu nolak. Keluarga saya beda. Beda apa? Dia nanya terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, tahun kelima dia waktu itu bukan ngancem sih. Kalau nggak dikenalin terus, nggak usah jadi gitu. Saya juga takut sebagai cowok kan. Pacaran lama banget. Ya udah saya ceritain semuanya. Saya kira dia mau mundur. Ternyata alhamdulillah nerima. Dan malah keluarga besarnya dia, ibu mertua saya, bapak mertua saya, kakak-kakaknya semuanya bantu. Dari situ bantunya. Sedangkan dari Jadi kalian pacaran di sekolah ya? ya sekolah SMA kelas 1 dia. Jadi kamu paham lah maksudnya dia tumbuhnya dengan bagaimana tuh kamu tahu gitu Tahu kan? banget. Bandel gak pernah di rumah sih. Iya, memang dia bandel dulunya gitu. Iya Cuman kan? kayak sebenarnya dia kenapa gitu, apa broken home apa gimana gitu. Pas dicari tahu, oh ternyata keluarganya kayak gini gitu. Terus saat pertama kali kamu ketemu mertua kamu, itu gimana coba? Ya kaget, tapi masya Allahnya tuh mertua saya baik banget sama saya. Kayak nggak pernah sama sekali marah, nggak pernah nunjukin ibu ngamuk depan saya, nggak pernah. Nggak pernah? Gak pernah. Nggak pernah. Jadi dia tuh kayak obat penenangnya ibu gitu. Masya Kalau saya Allah. datang ke rumah sendiri nih, kayak waktu video yang viral itu yang 60 juta itu, saya datang duduk Itu sendiri. yang tadi kan? Iya, dia duduk sendiri maghrib. Ya ibu lempar random aja gitu. Itu ada pisau juga, Pak. Ih bahaya banget ya. Tapi ditutupin pakai tisu. Ibu selalu gitu. Jadi ibu kalau barang itu harus pakai tisu. Nggak boleh kotor. Maksud ibu kayak gitu. Apa ya Mak? Itu aku mau nanya nih. Waktu kalian nikah, ibu datang? Datang kemana? Datang ke pelaminan juga ada. Datang bareng sama Gifar bareng. Normal. Cuman ada kejadian lucu juga. Jadi kejadiannya itu ibu itu harusnya udah pergi jam 6:30 pagi. Tapi karena ibunya nyumput di kamar mandi dulu, sampai 2 jam Mbak, itu dari jam 5.
Udah di make up tapi make upnya dihapus lagi, udah chaos banget. Udah Bajunya nggak mau dipakai. baju nggak mau yang dipakai. Di tempatnya pernikahan itu udah banyak orang gitu. Akhirnya. Ya, saya bingung juga ditelepon sana sini kan, jadi saya dobrak aja. Ibu ayo mau nggak mau datang gitu. Ibu di baju di mobil. Nah terus yang kedua waktu mau apa namanya? Cincin kawin. Cincin nikah. Sengaja disembunyiin di mobil ya? Ibu sengaja simpan di mobil, lucunya gitu. Dan lupanya saya itu, saya kan percaya ke ibu ya, apapun saya kasihin. Cincin nikah itu saya simpan ke ibu. Ibu nitip, Givan nggak ada kantong. Waktu pas mau akad. cincinnya kan ditanya sama penghulu, nggak ada. Loh, kan di ibu. Ibu juga bilang, loh nggak, aku nggak tahu katanya. Ya ampun. Coba tanya ke yang lain. Dicari di mobil. Disimpan, diselipin. Apa kayak slip gitu. Bapak datang? Ada bapak, ada datang. Bapak ada. Waktu adik kamu nikah? Nggak datang ibu tuh. Udah Gifar sama istri obrolin juga selama seminggu malah. Tiap hari saya ke sana. Ibu datang ya. Ya cuman kalau dipaksa juga takut. Itu kamu paksa yang pertama kali? Karena saya yang maksa kan. Oh iya. Oh adik kamu nggak? Kalau adik lebih ke ya udah deh. Nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi waktu yang adik itu di atas pernikahannya itu diganti sama adiknya bapak. Bapak itu adiknya juga cewek. nggak datang? Bapak ada. Oh. Jadi bapak sama adiknya bapak, yang di atas pelaminan. Oke, ibu di rumah. Iya. Stay di rumah ibu makan ciki. Kan kayak gitu Tapi biasanya. adik kamu nggak bisa ngomong, udah pasti mau gimana kan? Mau gimana lagi? Lucu Kalau ya. aku lebih sifatnya ke ibu kan. Ibu tuh tegas, gampang marah lah gitu. Aku juga sama sebenarnya gitu. Mungkin kalau adik itu lebih ke bapak kalem, santai gitu. Udahlah gitu ya. Udahlah. Gitu. Oke. Pas kamu kecil kamu nggak pernah melihat ibu kena cobaan yang besar banget sampai membuat dia kayak gitu atau apa nggak? Ada sih, cuman gimana ya? Takut suuzon juga. Tapi kalau feeling saya sama istri selalu mencari kan. Ini airnya di mana paling awal nih? Hulunya udah ketemu. Air paling atasnya itu di mana? Gunungnya di mana nih gitu. Kita cari-cari ternyata masih dekat juga ya. Masalahnya itu masih yang di rumah itu juga maksudnya. Mungkin ibu kayak punya dendam atau Itu. ketahan gitu. Iya. Ibu aja ketahan 13 tahun lebih kayak gitu mbak. Saya kemarin 2 bulan mikirin ibu. Gak ada support, gak ada dari saudara siapapun. Kena juga. 2 minggu itu saya marah-marah ke istri, saya marah-marah ke anak. Ini baru di sini. 2 bulan kemarin itu. Kamu kena juga ya? Iya, stres. Saya nahan awalnya. Karena kamu tuh sebenarnya nahan dari kecil. Iya, cuman kayak dibikin. Sama aku pun merasakan. Aku punya beban, punya luka dari yang aku tahan dari kecil yang nggak pernah diceritakan. Itu sakit banget. Ya, sampai sekarang. Itu sampai sekarang dan ada hal-hal yang kamu kayak memberontak kenapa ini kejadiannya ke aku. Pasti. Gitu kan? Iya. Akhirnya kamu apa tuh 2 bulan itu dia gimana? Stres. Dia sempat teriak-teriak sendiri, sempat hancurin barang juga kayak ibu. Marah-marah gitu, anak dimarahin kayak gitu. Kamu kenapa sih sebenarnya sampai jam 12 malam dia pengen ke psikiater? Ambil obat ya? Nggak bisa, ini nggak bisa, harus ke psikiater kata dia. Terus kita ke apotek nebus pengen beli obat antidepresan, tapi kan nggak boleh, harus ada resep dokter. Psikiater. Iya, ke psikiater. Terus sampai akhirnya udah coba tenangin dulu. Terus ya udah kita jam 12 malam itu jalan-jalan keluar, benar-benar lihat keadaan luar dan kan maaf banyak kayak pengemis, kayak orang yang tidur dulu, terus kayak lihat tuh orang lain bebannya lebih berat dari kita. Kalau kita segini alhamdulillah gitu. Akhirnya ya dia coba mikir, iya sih. Jadi mulailah dari situ tenang ya. Kondisi apapun selalu istri yang nguatin. Dari awal 2013 sampai 2015 saya sebenarnya bukan gak peduli ke ibu, cuman lebih bodo amat deh. Udah gue mau ngurusin diri saya sendiri nih, saya harus kuliah, harus kerja kan, harus nikahin istri juga waktu itu kan. Nah, waktu udah nikah, dia yang bantu. Saya kira dia nggak akan peduliin mertuanya sendiri gitu. Ternyata dia lebih mentingin mertuanya sendiri dibanding dia sendiri. Ya, berarti itu Tuhan ngasih kamu anugerahnya di istri. Maka kalau kemana-mana saya bawa dia. Kemarin marah-marah ya. Iya, sempat ada cekcok setelah lah. kita viral ini. Ternyata banyak saudara yang nggak suka, saudaranya dia. Yang tadinya nggak pernah ada, nggak pernah ada juga. Tiba-tiba nggak pernah ada. Tiba-tiba menyebut kalau ini aib. Saya dan
disebutlah kalau dia menjolimi orang tuanya. Maksud saya dijoliminya belah mana? Aib ibu di mana? Ibu kan tidak membunuh. Ibu tidak, mohon maaf, tidak memperkosa. Ibu nggak menyakiti orang lain, ya kan ini di rumahnya sendiri. Yang sakit itu anaknya dan yang di rumah yang ngerasain. Nah, saudara-saudara yang nggak pernah ke rumah, kok bisa ngomong seperti itu? Malunya di mana? Yang harusnya malu pun saya yang upload, saya yang edit juga, saya yang niat bener-bener buat postingin. Itu emang buat self healing saya, Mbak. Akhirnya kamu kayak ini udah saatnya saya mau ngasih tahu ke dunia bahwa ini yang terjadi sama saya dari kecil. Karena gitu ada kan. tekanan juga banyak kayak dari tetangga mungkin bukan tekanan sih, jadi tetangga nanya kan itu ibunya siapa, itu ibu kenapa gitu. Tiap hari ditanya itu kan capek, Mbak. Tiap hari. Oke, kalau cuma sehari 2 hari itu tiap hari ketemu lagi orang baru, itu ibu kenapa, ini ibu kenapa, ini. Ya ini healingnya kamu. Jadi biar ngabisin semua omongan orang, ya udah saya banggain juga ibu saya gitu. Pengen kayak orang biasa aja, kayak orang posting ibunya sendiri aja di medsos gitu. Apapun keadaannya ya saya bangga gitu aja. Mau orang bilang aib, mau orang bilang apapun, saya ngejalanin gitu. Kita berdua yang jalanin. Ya, kamu bikin ini jadi sesuatu yang bukan aib. Jadi kamu menjadikan ini sesuatu yang biasa aja gitu. Biasa aja. Karena kamu udah mengalami ini dari lama gitu kan. Tapi gini, maksudnya ibu kamu kan udah sampai lempar-lempar barang dan lain-lain. Pernah nggak maksudnya ada orang lain yang dia tunjukin selain anak dan suaminya? Oh, sosok lain maksudnya? Maksudnya kayak orang lain yang ke rumah selain kamu sama bapak yang melihat ibu kayak gitu? Banyak sih. Tetangga sekitar. Tetangga udah pasti pada tahu. Udah pasti pada Tetangga tahu. di rumah udah pada tahu, saudara-saudara juga udah pada tahu. Cuman kalau ibu tuh kalau ke orang yang nggak kenal, dia tuh lebih menghindar. Jadi masih ngerti malu. Ngasih tahu malu. Iya, kalau marah itu di depan anak, tapi di depan dia enggak. Nah itu kan, maksudnya dia bisa masih milih sama kamu. Apa yang kamu lakukan kalau lagi bareng sama mamanya? Curhat, ngobrol, misalkan. Walaupun dia ngomongnya pasti udah kemana-mana kan, iya. tapi kan kamu ada di situ buat dengerin dia. Nah sekarang itu kan ibu kayak lebih ke halusinasi. Ibu punya halusinasi suami. Nah suaminya tuh namanya Pak Ardi, tapi bukan bapak mertua saya. Ibu selalu menceritakan itu tiap kali saya datang ke rumah. Nah terus saya harus masuk ke dunianya ibu. Jadi kayak saya dengerin aja, oh Bu terus gimana lagi? Iya kemarin tuh Pak Ardi gini. Akhirnya nanti tuh kayak misalkan adalah percakapan yang sedikit nyambung kayak gitu-gitu. Tapi tetap harus masuk dulu ke dunianya ibu. Sedangkan kalau orang lain nggak ada yang pernah dengerin ibu. Di anggapan orang tuh apa sih ibu ngomong apa nggak nyambung gitu. Iya karena udah ini duluan kan. Tapi bapak sendiri, ibu tahu ini suaminya? Bapak asli apa bapak yang? Oh ini sekarang bukan bapak Yang tadi diceritain yang itu? Bukan bapak halusinasi, bapak asli. Bapak asli. Bapak asli. Ibu tahu kan bapak ibu punya halusinasi bapak lain. Oke. Nah berarti sama bapak asli nih ibu tahu tetap ini suami juga. Iya tahu, cuman udah tidak menganggap suami gitu ke bapak asli gitu. Benci. Aku udah tahu lukanya tapi ibu ini di mana. gitu. Serumah tapi beda kamar. Beda kamar mandi juga beda, Mbak, di video kan ada 2 kamar mandi kan. Bikin sendiri kamar mandinya. Ada di video ya. Berarti yang makan bapak ngurus sendiri. Jadi kalau makan sendiri, makan sendiri, ibu juga nyuci baju apa makan sendiri. Ya. Kayak ada satu rumah cuman 2 keluarga beda gitu. Kalau istri saya nih kalau suruh bawa makanan bekal gitu, dibagi 2 dulu, 2 kresek. Misalkan bawa ayam nih, bagi 2 dulu atau beli ayam 2 sekalian. Jadi mereka pun udah nggak saling ngomong. Iya sebenarnya. Adek kamu, Adek. dengan kamu bikin video gini, support apa dia juga orang yang menentang? Gimana ya? Support tapi ya support sih kayaknya sih. Support. Akrab Support, kan support. sama adek? Akrab. Ini keluarganya penuh tanda tanya nih, nggak apa-apa, Ada banyak. konspirasi gitu, Mbak. Banyak keluarga yang kamu tuh kadang kita nggak boleh berkecil hati karena setiap kali kenapa aku suka podcast, aku tuh healing buat diriku. Oh ternyata orang banyak yang masalah juga, orang tuh banyak yang begini begitu. Jadi itu membuat aku jadi lebih tabah, membuat aku jadi lebih bersyukur bahwa hidup gue nggak gimana banget. Karena kan orang nggak ada yang merasakan apa yang kita rasain, malunya dengan banyak hal atau merasa kadang-kadang ya itu harus yang menjadi support system adalah keluarga besar, tapi kok nggak ada ya gitu. Itu pasti semua orang ngalaminnya beda-beda lah. Tapi adik kamu sendiri sekarang istrinya juga
kan tinggal deket tuh sama mama. Iya dekat. Juga sama, nggak diperlakukan sama ibunya sama, nggak pernah marah depan dia. Dia sih yang tahu. Yang tahu dia. Kalau ibu tuh yang saya lihat tuh lebih ngespesialin Anita jujur. Dibanding siapapun, mau itu adek saya sendiri juga, dia lebih spesial di mata ibu tuh. Karena dia mau dengerin. Karena dia yang paling ngedengerin, Mbak. Ibu ngomong ngelantur apapun, ibu mau minta request apapun dia kasih. Ibu pengen lipstick hari ini dia kebeliin di online. Masya Allah. Ibu mau apapun dia dengerin dulu nih. Tapi kalau yang emang gak masuk akal kayak susah banget mahal. Iyalah. Pernah ibu minta TV. Ya bagi saya itu kan mahal, 2 juta itu mahal kan. Oke dia beliin. 3 hari kan di taekwondo dihancurin kebagi 2. Nanti ada video fotonya juga ada. Itu kamu gimana tuh Mas? Ya kesel juga. Iya, cuma di awal udah tahu ini udah pasti dirusakin gitu. Jadi kita harus mengikhlaskan dari awal ini udah pasti rusak gitu. Tapi itu pahala kamu nanti adalah Amin. ada sendiri Amin. itu kalau kita memperlakukan orang tua kita dengan baik ya, apapun kondisinya dia loh. Karena kan dia juga nggak mau Iya. ngalamin kayak begini, Ibu dia nggak nggak mau Ibu loh nggak mau. gitu. Ibu nggak mau. Ada hal yang mungkin kalian nggak pernah tahu dan nggak akan, dan dia nggak bisa juga mungkin menceritakan gitu. Jadi kamu dengan baik sama dia seperti ini tuh udah luar biasa. Allah tuh balasannya nanti mau cepet mau lambat mau apa tuh pasti ada. Amin. Saya sama yang istri setidaknya saya mikir ibu saya kondisi apapun, setidaknya ibu masih ada. Saya coba kasih apapun ibu mau. Iya. Mungkin dengan uang, dengan waktu, dengan apapun yang saya punya gitu. Gimana ya? Karena Ya karena surga kamu di Iya. ibu. ya maksudnya saya juga banyak dosa ke ibu kan, Mbak. Kak, susah gitu diungkapinnya. Walaupun ibu kayak gitu ya tetap ibu saya tetap bangga gitu. Iya, dan kamu sayang lah pasti sama ibu, namanya ibu. Namanya ibu. Iya kan? Serusak apapun, sejelek apapun, nggak ada mantan ibu. Nah, dan dia tuh kan nggak melakukan hal-hal yang dengan nalarnya dia dalam keadaan sadar. Iya. Dia kan begini dalam keadaan dia tidak sadar loh. Ya kan itu bisa penyakit, bisa menjadi stresornya tuh banyak gitu. Bukan berarti maunya dia Iya. ngelantarin kamu kan enggak. Atau dia pergi sama orang lain atau kan enggak gitu. Tapi sesakit-sakitnya ibu kalau datang ke rumah selalu nanya duluan. Semua orang nggak ada yang nanya gitu kecuali ibu. Ibu pasti nanya gini ke saya. Gifar, bawa istri nggak ke rumah? Are you okay? Ibu selalu nanya gitu. Are you okay? Kamu baik-baik aja nggak hidup kamu? Kamu punya hutang nggak? Kamu udah makan belum gitu? Iya, peduli banget. Saya waktu itu sakit juga. Ibu, yaudah ibu beliin bawang. Minta uang 50 katanya. Loh kok bawang 50 bu? Gak apa-apa buat ibu sisanya. 5.000 ibu beliin bawang. Dikasih bawang, dikerokin. Lagi sakit. Masih sesayang itu. Lagi sakit. Ya artinya sebenarnya dia orang baik. Baik. Cuman ada beberapa orang yang memanfaatkan kondisi ibu di saat kayak gini. Makanya rumah kosong tuh ada yang dilempar-lempar, ada yang dikasih ke orang, ada yang emang minta datang ke rumah. Ngambil gitu. Namanya ya. ibu sakit ya pasti dikasih. Kasih. Tapi kalau saya datang saya pasti marah gitu. Ya. Terus tiba-tiba kamu videonya viral, ya kan? Apa yang kamu rasain? Oh, tiba-tiba videoku viral gitu. Gimana rasanya? Kalau viral nggak ada yang bisa nebak. Kan kamu sih. nggak tahu dong. Nggak Kamu tahu. kan buat video itu, aku mau viral kan enggak. Enggak. Tapi Self-healing. pada saat itu tiba-tiba kondisinya Allah kasih kamu viral nih video kamu gitu. Apa yang kamu rasain? Berarti dijawab sama Allah. Bahwa kamu terus aja memperlihatkan ibumu gitu. Nggak, setidaknya Allah mungkin ngasih kesempatan. Ya. Kalau emang ini saya jalannya salah, Ya. ibu diposting salah, nggak mungkin saya mungkin gak ada di sini. Terakhir kemarin dari film ada yang mau angkat cerita ibu. Ya Allah. Padahal saya nggak nyangka, saya nggak mikir bakal ke situ. Iya. Boleh disebut sih? Boleh. Oh, udah ngubungin. Udah pas, udah kemarin meeting juga. Iya. Karena menarik mungkin jadi film juga. Ada Complicated. sedihnya, ada ya complicated ya. Terus ibu kamu tahu nggak ibu kamu viral? Tahu. Sebelum upload apapun saya pasti ngomong dulu ke ibu. Dan ibu selalu ngomong Seneng banget. seneng banget. Kalau ada artis apapun, ibu pengen ada videonya katanya. Sebut nama ibu. Iya. Katanya. Tapi kalau diajak nggak mau, ibu ikut yuk kita ke sana. Nggak mau.
salam aja. Salam aja ibu pengen disalamin sama artisnya siapa. Aduh bagus, katanya. ih baik banget. Kasihan ya Sedih sebenarnya gitu. kondisinya ya. Makanya kamu juga mungkin sekarang kamu jadi sayang. Sayang banget karena Nah, ibu pun memperlakukan saya kayak anak sendiri. Kayak ibu sayang banget. Lebih perhatian ke dia. Ke anak saya pun, ke cucunya sayang Sayang banget. banget. Kalau ketemu cucu gimana? Kayak iya kayak nenek ke cucunya, kayak nyisirin rambut, lapin yang kotor kayak gitu. Terus ibu ini kayaknya perfeksionis orangnya. Iya. Perfeksionis. Dari cara dia naruh tisu, dia apa? Cuma ya kalau udah mulai kumat ngelempar Iya. itu kan udah nggak sinkron antara kesadarnya dan enggaknya gitu Tapi ya. tanda-tandanya itu udah kelihatan kalau ibu kalau mau marah itu suka megang telinga kiri. Itu udah Kalau mau kanan marah. itu Pardi karena Yang halusinasi. halusinasi suami. Oh. Ibu lagi sama Pardi di mana? Ibu selalu gini dulu. Yuk Pardi di pinggir Gifar, padahal nggak ada siapa-siapa. Sebiasa itu saya ngomong soal jin, soal setan, soal iblis, Udah biasa. Lucifer apapun ibu. Tapi pernah nggak ibu kayak kan cuma berdua di rumah sama bapak lempar ke bapak gitu? Sering. Emang tujuannya ke situ. Kalau marah nggak mungkin ngelempar saya, nggak mungkin. Enggak. Nggak Jadi pernah. ke bapak. Makanya saya diem waktu di video kan saya diem aja, nggak mungkin mm. kesini kan. Itu pisau teng. Dibuka, Allah Tapi bapak nggak pernah ya diam aja ya? nggak pernah ngelawan, nggak pernah. Nggak pernah ngelawan Nggak pernah juga ngelawan, ya. diam juga. Nah ini misteri antara bapak dan ibu ini hanya mereka yang bisa memecahkan. Kita nggak perlu tahu lah itu. Masih dicari ya. Terakhir mungkin dari kalian berdua, ada nggak sih kalian ingin bawa ibu lagi untuk pengobatan lagi, untuk kan pasti pengen ibu lebih baik lagi, atau kalian merasa nggak apa-apa lah kondisi gini juga kita udah terima gitu? Tujuannya ada sih ya, kayak mau ibaratnya gini. Kalau di lingkungan itu ibu sakit, berarti kan ada sesuatu hal yang bikin ibu sakit. Saya setidak langsung kalau ada rezekinya dari Allah, mau bawa dulu ibu pindah. Iya. Pindah, kasih lingkungan baru, kasih mainan baru lah kasar kalau anak kecil kayak gitu kan. Iya. Nanti baru dipantau lagi kalau misalkan ada perkembangan, baru masukin lagi apakah itu dokter atau Pak Ustadz atau siapapun itu gitu. Setelah jalan lagi kasih obat dan kalau udah kelihatan normal lagi, ya udah berarti udah ibunya udah sehat lagi berarti gitu. Tapi jadi ingin tetap melakukan pengobatan ya? Tetap sampai ibu kapanpun ya. karena mumpung masih. Ada berapa umurnya ibu? Ibu 52, 50 masih muda loh sebenarnya ya. 52. Iya. Kata psikiater jadinya tahun berapa sih? Di umur 28. Ibu udah kayak gitu dari umur 28 kata psikiater. Kata psikiater. Ibu menikah umur? Ibu tuh 1993 nikah tuh umur berapa? Ibu ya 22 kalau nggak salah. 22. Oh jadi baru mulai kumat setelah menikah ya? Ya, berarti setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun baru terjadi gejala itu ya? Hmm. Oke. Jadi kalian masih tetap akan melakukan pengobatan Insya Allah. buat ibu. Aku mau terakhir dong, kalau ibu kamu nonton nih. Pasti. Ya, kalau ibu lagi nonton, apa sih yang ingin Gifar dan Anita sampaikan ke ibu? Kamu dulu. Sedih. Ya, ibu ini. harus kuat sih. Ada kita yang support ibu. Ibu ada Gifar, ada Anita, ada Galvian yang masih mau dengerin cerita ibu. Sampai kapanpun, ibu mau apapun, kalau Gifar ada rezekinya, Anita ada rezekinya, pasti disupport sama Gifar gitu aja. Gak minta apa-apa sih, Pak. Lebih ke minta ya udah, minta sehat waktunya juga buat ibu, udah gitu aja. Tapi sekarang malah jadi ibu yang bantu kita banyak ya, bukan kita yang bantu ibu. Dengan viralnya ibu kayak bantu kita ke sana, ke sini, ketemu bunda. Iya. Gak mungkin kalau nggak ada ibu. Padahal Mungkin semua orang itu bilang, doa dia sebenarnya. semua orang bilang ibu itu kasarnya nggak berguna, Ya. sakit, ngabisin uang, Aib lah katanya aib kan. lah apa. Ada yang lebih parah lagi disebut gila. Ada tetangga ada, saya sampai marah-marah juga. Tapi ternyata ibu bisa ngasih rezeki lebih ke anaknya. Iya. Kun fayakun, ibu sering ngomong gitu. Gifar mau jadi artis, kun fayakun. Gifar mau jadi pengusaha, kun fayakun. Tapi berusaha kata ibu. Itu kan katanya kalau udah lagi ngomongnya bener ya bener aja kan. Bener. Terus ibu itu tahu isi hati kita. Kayak ibu tuh kayak kalau disebut indigo enggak ya? Indigo enggak. Cuman ibu kayak tahu apa yang kita omongin di dalam hati. Kalau tamu mau datang ke rumah atau Anita mau datang ke rumah,
Ibu tuh udah gelarin karpet, simpen minuman. Kalau cucunya apalagi kalau datang, tapi saya nggak ngomong. Ibu tuh udah beresin, udah tahu hari apa saya mau ke sana sama istri, Selasa misalkan. Ibu tuh udah nyiapin ciki-cikinya, mainan-mainan buat Gavi gitu. Tapi kalau saya datang sendiri ya nggak ada apa-apa. Lempar-lempar itu. Iya, seru gitu. Wah, lempar-lempar. Udah biasa sih. Wah, luar biasa. Terima kasih loh Gifar dan Anita udah mau sharing tentang ini ke kita, dan buat yang nonton ambil yang baik-baiknya dari obrolan kita, dan ingat maksudnya apapun ibu dan bapak kalian ya itu tetap orang tua kita. Betul. Kita harus tetap memperlakukannya dengan Baik. baik ya, dan kayak tadi ibu kan artinya tidak ada, mungkin ada sesuatu yang kalian nggak pernah tahu yang terjadi dalam hidupnya dia yang membuat dia bisa sampai seperti ini sekarang gitu, dan artinya dia tetap bisa menjadi ibu yang baik, dan bahkan tadi katanya Gifar memberikan rezeki ke kalian, malah ibu sekarang dengan cara kalian viral dan lain-lain kan gitu. Jadi Gifar udah juga lebih tenang karena udah nggak malu untuk mengekspos gimana kondisi di rumahnya. Terima kasih ya udah datang ke sini. Pokoknya semoga ibu sehat, ibu bisa berobatnya nanti bisa ada yang benar-benar berhasil, lancar semuanya. Amin. Ya, makasih. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.